teman-teman, masih dengan saya di channel YouTube Yunice Alkarisme. Video kali ini adalah video yang keempat, masih dengan topik pembahasan materi operasi riset. Kali ini kakak akan membahas soal dengan menggunakan metode yang keempat, yaitu metode MODI. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan soal dengan menggunakan metode MODI. Namun, pada tabel awal kita menggunakan metode NWC. Di sini ada pabrik K, pabrik L, pabrik M, gudang A, gudang B, gudang C. Kapasitas gudangnya ini 160-40, kebutuhan gudang 50, 80, 70 dengan 200 ya. Jumlah kapasitas gudang dan jumlah kebutuhan gudang sama ya, 200. Sekarang kita mendistribusikan barang terhadap kebutuhan gudang atau permintaan ya. Oke, permintaannya di sini 50, kapasitas yang tersedia 100. Jadi di sini kita mengisi 50 ya berdasarkan kebutuhannya. Kita isi 50 ya di sini. Berdasarkan kebutuhan di sini. Oke, sini belum habis ya, masih tersisa 50. Karena ini pada gudang A sudah, sekarang kita pindah di gudang B pada pabrik L, pada pabrik K ya. Ini 50, jadi kita isi 50 di sini. Oke, sini habis ya. Habis. Kemudian pabrik L di gudang B itu masih kurang 30 karena kebutuhannya di sini 80. Jadi kita optimalkan dengan mengisi angka berapa di sini? 30 ya, teman-teman. Oke. Kemudian di sini masih tersisa 60 kurang 30 jadinya 30. Kebutuhan gudang sudah terpenuhi. Sekarang kita pindah pada gudang C, masih di pabrik L. Ini masih sisa 30, jadi kita isi semua 30 di sini. Oke, di sini habis. Kemudian terlihat kebutuhan gudang pada gudang C itu 70. Sedangkan yang baru terisi 30, jadi masih kurang 40. Nah, dari kapasitas gudang 40 ini kita isi semua 40. Sekarang kita lihat pabrik K di gudang A 50 yang terisi pas ya, sesuai dengan kebutuhan gudang. Kemudian kita lihat di kapasitasnya 50 tambah 50 100 pas ya. Gudang B 50 tambah 30 80. Pabrik L 30 tambah 30 60 pas dengan kapasitasnya. Sekarang di sini 30 tambah 40 70. Di sini 40 pas ya. Kemudian cara awal kita mengerjakan soal dengan metode MODI. Kita perhatikan sel-sel yang berisi nilai tiap kolom dan tiap baris dengan menggunakan rumus RI tambah KJ sama dengan CI. Maksudnya adalah di sini baris tambah kolom sama dengan biaya. Oke, kita lihat sel yang terisi dari pabrik K ke gudang A. Di situ terisi ya. Jadi R1
tambah K1 sama dengan berapa biayanya? 4 ya, biayanya 4. KKB R1 tambah K2, di sini K2 ya, biayanya 8. LKB R2 tambah K2, biayanya 20. LKC di sini ya, R2 tambah K3 sama dengan biayanya 6. Kemudian pabrik M ke gudang C di sini. R3 tambah K3 biayanya sama dengan 5. Nah, dari sini kita akan mencoba menghitung K1 dan R1 dengan cara menolkan variabel R1 atau K1. Jadi di sini kakak misalkan R1 itu sama dengan 0. Sehingga ini kita tulis kembali ya. Sini kita tulis kembali. Nah, tadi R1 kan kita sudah misalkan dengan 0. Nah, R1 sudah diketahui. Jadi 0 ditambah K1 sama dengan biaya yang tadi 4. Jadi K1 sama dengan 4. 4 ini kita kurangkan dengan 0. Jadinya 4. K1-nya adalah 4. Kemudian yang kedua, R1-nya sudah diketahui. 0 ditambah dengan K2 sama dengan 8. K2-nya itu biaya kita kurangkan dengan R1 ini yang sudah kita ketahui yaitu 0. Jadi 8 kurang 0 sama dengan 8. Kemudian R2 kan belum kita ketahui ini. K2 sudah ya. Jadi R2 tambah K2-nya ini kan 8. Jadi R2 tambah 8 sama dengan biayanya 20. Jadi R2 sama dengan 20 kita kurangkan dengan 8 jadinya 12. Nah, di sini R2 kan sudah kita ketahui. Jadi 12 tambah K3 sama dengan biayanya 6. Kemudian K3-nya sama dengan 6. Kita kurang dengan 12. Ya. Jadinya sama dengan min 6. Kemudian R3 belum kita ketahui nih. Yang diketahui di sini adalah K3. Jadi R3 tambah min 6 ya. Dari K3 ini min 6 sama dengan biayanya 5. Jadi R3 sama dengan 5 min 6 ini ketika pindah ruas dia akan menjadi positif ya. Ketika dia pindah ke sebelah kanan dia akan menjadi positif. Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Oke. Kemudian sekarang kita letakkan nilai tersebut pada baris dan kolom yang bersangkutan. Dari yang kita kerjakan tadi kita akan meletakkan nilai pada kolom dan baris yang bersangkutan. Tadi ini ya. Ini ya teman-teman. R1-nya itu 0 ya. 0. Kemudian R2 kita lihat R2 di sini berapa? Ini ya. R2-nya sama dengan 12. R3-nya sama dengan 11. K1-nya kita lihat. K1 4 ya. K2 ini 8. Oh sorry ya, 8. K3-nya mana? Ini ya, K3 ini. K3-nya sama dengan negatif 6. Lalu sekarang nilai yang ada pada setiap kotak ini kita isi kembali ke tabel ini ya.
Di sini 50. Sini juga 50. Sini 30. Sini 30. Sini 40. Sesuai ya, sesuai dengan yang ini. Oke. Nah, sekarang kita menghitung nilai indeks perbaikan setiap sel yang kosong. Jadi kita menghitung sel kosong sekarang ya, dengan menggunakan rumus CI kurang RI kurang KJ. Jadi di sini satu, kita lihat sel yang kosong di sini ada pada L, pabrik L ke gudang A di sini ya. L ke A sama dengan ini, kita ikut rumusnya, biaya sini 20 ya, kurang ini R nya 12 kurang dengan K nya itu 4, sama dengan ini 20 kurang 12, 8 kurang 4, 4. Sini 2, mana lagi yang kosong? Pabrik M ke gudang A ya. Sama dengan 5 kurang ini 11 kurang dengan K nya 4, sama dengan berapa? Ya teman-teman, maaf tadi kakak salah tulis, di sini bukan 5 tapi 15 ya. Jadi sini biayanya 15 dikurang 11 kurang 4, 15 kurang 11 itu 4, kurang 4 sama dengan 0. Kemudian 3. Kita lihat lagi sel yang masih kosong. Ini gudang M ke B ya. M ke B. Ke B. Jadi biayanya juga 15. Kita kurangkan dengan 11 kurang dengan K-nya itu 8. Jadi sama dengan 15 kurang 11 itu 4. 4 kurang 8 sama dengan min 4. Kemudian yang masih kosong di sini, oh ya, pabrik K ke gudang C. K ke C sama dengan ini biayanya 10 kurang dengan R nya itu 0, K nya 4. Oh, K nya min 6 ya teman-teman. Oke, hasilnya sama dengan 10 kurang 0, ini 10 kurang 0 sama dengan 10. Ini dan ini jadinya positif ya. 10 tambah 6 sama dengan 16. Sekarang kita tinggal memilih titik tolak, yang artinya bahwa kita memilih angka yang negatifnya paling besar. Kita lihat angka yang negatifnya paling besar di sini mana? Ada pada pabrik M ke gudang B, yaitu min 4 ya, ini. Sini negatifnya yang paling besar min 4 ya, hanya min 4 saja. Itu M ke B. Jadi kita akan coba mengisi sel yang kosong di sini ya. Sekarang kita coba mengisi sel yang kosong ini dengan memilih antara 30 atau angka 40. Jadi sini kakak coba pakai 30 ya.
Karena kalau kakak pakai 40 itu akan berpengaruh kepada kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Jadi di sini kita coba pakai yang angka 30. Jadi di sini ini berarti kurang ya. 30 kurang 30 jadinya 0 ya. 0 di sini. Kemudian di sini 0 tambah 30 tambah 0 maksudnya ya. Di sini 30 tambah ya begini. Jadi seperti ini, negatif, positif, di sini juga negatif, kemudian di sini positif. Jadi berlawanan. Kemudian di sini 40 ya. 40 kita kurangkan dengan 30 sama dengan 10. Kita coret 10. Oke. Kemudian sini tambah ya 30 tambah 10 jadinya berapa? 40. Kita isi 40. Di sini kita coret habis. Jadi garis lurusnya seperti ini. Ini di sana ya, kemin itu. Kemudian ini dan ini. Ya. Jadi sel yang ini sudah terisi. Itu ya teman-teman. Sekarang kita kembali menghitung sel yang berisi. Sel yang berisi dari pabrik A ke gudang A ya. Itu 1. Rumusnya RI tambah KJ sama dengan CI. Jadi sel yang berisi di sini K ke gudang A. Sini R1 tambah K1 sama dengan biayanya 4. Kedua, kita lihat ini kosong. Sekarang kita ke gudang B. Jadi K ke B sama dengan R1 tambah K2 sama dengan biayanya itu 8 ini ya teman-teman. 3 M ke B R3 tambah dengan K2 sama dengan biayanya tuh berapa? 15 ini ya. Di sini tadi sudah kosong, sudah 0. Kemudian berisi di sini mana lagi? Dari L ke C ya. L ke C itu sama dengan R2 ya. R2 tambah K3 sama dengan biayanya berapa? 6. Kelima itu M ke C juga terisi ya. R3 tambah K3 sama dengan biayanya 5 ya. Oke. Kemudian sekarang kita menghitung R1 dan K1.
Sini misalkan kita ulangi cara kerjaan tadi ya. R1 itu sama dengan 0. Oke. Ini kita tulis kembali di sini. Dan sekarang kita coba menghitung ya. Kita sudah misalkan R1 tadi sama dengan 0. Jadi R1 sudah diketahui, 0 tambah K1 belum ya. Sama dengan berapa ini? Dengan 4 ya biayanya. Caranya itu K1 sama dengan 4 kurang 0 sama dengan 4 tetap ya. Kemudian di sini 0 tambah K2 sama dengan 8. Ini biayanya K2 sama dengan 8 kurang 0 sama dengan 8. Yang berikutnya ini K2 ini sudah kita ketahui. Jadi R3 tambah dengan K2 nya itu berapa? 8 ya. Ini 8. Sini sama dengan biayanya 15. Jadi R3 itu sama dengan 15 kurang 8 sama dengan berapa? 7 ya. Oke, yang berikutnya sini yang sudah belum ya. Kita pindah ke sini yang sudah diketahui itu R3. Sini dulu ya teman-teman. R3 nya itu 7. Jadi 7 tambah dengan K3, K di sini sama dengan biayanya 5. Jadi K3 sama dengan 5 kurang 7 berapa? 5 kurang 7 min 2. Oke, di sini K3 sudah kita ketahui, jadi R2 tambah dengan K3 nya berapa? Min 2 ya. Sama dengan biayanya 6. Jadi R2 sama dengan 6. Ini ketika pindah ke sana jadi positif. 6 tambah 2 sama dengan 8. Oke. Sekarang dari nilai yang kita peroleh ini kita letakkan pada baris dan juga kolom ya. Kita letakkan di sini. Perhatikan di K1 itu sama dengan 4. K2 nya 8. K3 ini ya min 2. Pabrika R1 tadi kita misalkan dengan 0 ya. 0. R2 nya sama dengan R2 ini R2 nya 8 ya. Oke, R3 lihat R3 di sini mana? Ini ya, R3 nya sama dengan 7. Oke teman-teman, sini kotak yang 9 ini kita isi nilai berdasarkan
ini yang sudah kita kerja tadi. Pabrik A ke gudang A itu 50, pabrik A ke gudang B juga 50. Coba ya kita isi. Di sini 50, di sini juga 50. Kemudian di sini kan kosong, di sini 30, di sini 40, di sini 10. Oke. Nah, ini ya, seperti ini. Sudah kita isi selnya. Sekarang kita menghitung kembali lagi sel-sel yang masih kosong. Jika dalam perhitungan ini kita masih mendapatkan negatif, maka kita akan coba mengerjakan lagi sampai hasilnya semua negatif positif ya. Sekarang kita lihat sel yang masih kosong. Sini dari gudang L ke A. Perhatikan di gudang A dulu ya. L ke gudang A. L ke A sama dengan ini biayanya 20 kurang 8 kurang 4 ya. Oke. 20 kurang 8 kurang 4 sama dengan 8. Lalu yang kedua, kita lihat lagi ini M ke A. 15 kurang 7 kurang 4. M ke A 15 kurang 4 sama dengan 4 ya, positif ya. Ketiga, kita lihat lagi. Sekarang ini kan sudah ini terisi. Sekarang ke gudang B, kita perhatikan di L ke B. 20 kurang 8 kurang 8. L ke B itu sama dengan 20 kurang 8 kurang 8. Di sini sama dengan 20 kurang 8, 12 kurang 8, 4. Sekarang kita lihat. Ini sudah, ini juga sudah ya. Sekarang di sisa ini nih. K ke gudang C. 10 kurang 0 kurang min 2. K ke C sama dengan berapa tadi? 10 kurang 0 kurang min 2 sama dengan 10 kurang 0 itu 10. 10 kurang min 2, min positif, jadi 10 tambah 2 sama dengan 12. Oke, kita lihat hasilnya semua sudah positif, jadi tidak ada lagi yang perlu kita kerjakan karena ini sudah selesai ya sampai sini. Karena dalam metode Modi, ketika kita mengerjakan soal kita masih menemukan min, kita masih mendapatkan min, maka kita mengerjakan sampai hasil akhirnya tidak ada min. Jadi pengerjaannya sampai sini. Ini adalah hasil terakhirnya. Oke.